Nah, berikut contoh untuk soal barisan atau deret geometri. Nah, kali ini kita akan belajar tentang barisan atau deret geometri. Biasanya rumusnya seperti ini, teman-teman. UN sama dengan A dikali R pangkat N dikurangi 1. Di sini kalinya diganti dengan titik ya, teman-teman ya. Nah, kakak akan jelaskan di sini. Untuk UN adalah suku ke N. Kemudian A-nya adalah suku pertama atau suku ke 1 ya, teman-teman ya. Atau biasa ditulis U1, artinya atau dibacanya suku ke 1. Kemudian R adalah rasio. Nah, rasio ya. Untuk mencari rasio simple banget ya, teman-teman ya. Rasio adalah suku setelahnya, kita ambil suku kedua dibagi dengan suku ke 1. Kalau suku setelahnya adalah suku ketiga, bisa ditulis seperti ini. Rasio sama dengan suku ketiga dibagi suku sebelumnya berapa? Iya betul, suku sebelumnya adalah suku kedua. Seperti itu ya, teman-teman ya. Nah, untuk barisan atau deret geometri biasanya mempunyai ciri-ciri kalau dia tidak pembagian, yaitu perkalian. Nah, ini ciri-ciri daripada barisan atau deret geometri. Nah, untuk lebih jelasnya kita masuk ke contoh soalnya saja. Nah, tonton sampai habis supaya paham bagaimana alurnya, bagaimana mencari rumus suku ke N-nya, dan bagaimana. Nah, berikut contoh untuk soal barisan atau deret geometri. Nah, kakak tulis di sini contohnya ya. Example 1 berarti contoh ke 1. Contohnya adalah tentukan 3 bilangan. Tentukan 3 bilangan dan rumus suku ke N dari pola barisan bilangan berikut. Nah, pola barisan bilangannya adalah 64, 32, 16, 8, 1, 2, 3. Nah, nanti adik-adik mengisi 3 bilangan ini. Bagaimana caranya? Silakan disimak dengan baik ya. Nah, yang pertama adalah kita jawab di sini. Jawab. Nah, dilihat. Untuk 64 ini namanya adalah suku ke 1, bisa ditulis U1 ya. Nah, kemudian 32 adalah suku kedua. Suku ke-2. Kemudian untuk 16 suku ke berapa? Suku ke-1, suku kedua, suku ke-3. Betul ya? Suku ke-3 dan seterusnya. Nah, kita tahu di sini bahwa nilai A-nya adalah 64. Nilai A sama dengan suku ke-1. Nah, kemudian setelah itu kita mencari rasionya terlebih dahulu. Jadi rasionya adalah suku setelahnya dibagi dengan suku sebelumnya. Kalau untuk di barisan atau deret geometri, suku setelahnya dibagi dengan suku sebelumnya. Kalau di barisan atau deret aritmatika, suku setelahnya dikurangi suku sebelumnya. Nah, di sini dilihat. Suku setelahnya kita ambil U2 atau suku kedua. Kita boleh tulis di sini U2 berarti dibagi dengan suku sebelumnya. Mana suku sebelumnya? Nah, yaitu suku sebelumnya adalah U1. Nah, kita tulis di sini U1 ya, adik-adik ya. Nah, kemudian R sama dengan U2-nya berapa? U2-nya adalah 32. Boleh tulis di sini 32 dibagi U1-nya berapa? U1-nya adalah 64. Nah, kita bisa tulis di sini R1 ya, R1. Jadi R1-nya adalah, ya boleh kita sederhanakan jadi 1/2. Oke, kita cari yang R2-nya. Nah, R2-nya kita tulis di sini R2 sama dengan suku setelahnya kita ambil suku ketiga, berarti suku sebelumnya adalah suku ke-2. Nah, U2 berarti R2-nya adalah suku ketiga, berarti suku ketiga di sini berapa adik-adik? 16 ya. Nah, kita tulis di sini 16. 16 dibagi suku sebelumnya adalah suku kedua di sini. Berapa? 32. Betul sekali ya, 32.
Nah, R2 nya berarti sama 1/2. Untuk lebih meyakinkan lagi bahwa rasionya itu adalah sama, kita cari rasio yang ketiga, yaitu suku setelahnya kita ambil suku keempat dibagi dengan suku sebelumnya. Suku keempat dari ini ya, sudah ada ya, ini suku keempat. Nah, suku sebelumnya berapa? Pas ini suku ketiga, berarti suku ketiga, berarti R3 nya sama dengan 8 dibagi 16. Nah, 8 dibagi 16 berapa adik-adik? Ya betul ya, 1/2. Nah, dilihat di sini di rasio 1/2 jawabannya. Rasio kedua 1/2 juga. Kemudian rasio ketiga 1/2 juga. Nah, jika sama-sama 1/2 semua, berarti berlaku rumus yang tadi telah dibahas, yaitu rumus barisan atau deret geometri. Nah, Kak, gimana kalau rasio 1, 2, dan 3 nya berbeda? Misalkan ini 3, ini 4, ini 7. Berarti tidak berlaku rumus barisan atau deret geometri. Nah, sekarang kita lihat di sini dari suku ke-1, dilihat suku ke-1 64 berpindah ke suku ke-2 32. Kira-kira perbuahannya berapa nih? Mungkin nggak dikali, nggak mungkin ya. Nah, jadi kalau tidak mungkin dikali, pasti dibagi berapa nih adik-adik? Kita lihat di sini, ternyata dibagi 2 ya. 64 dibagi 2 jadi 32. Nah, dilihat di sini 32 ke 16 kira-kira dibagi berapa? Sama ya, dibagi 2 juga ya, sama dibagi 2. Kemudian kita lihat dari 16 ke 8, oh ternyata dibagi juga 2. Nah, jika ini dibaginya sama, otomatis suku kelimanya juga sama dibagi dengan 2. Berapa 8 dibagi dengan 2? Yaitu 4. Nah, kemudian kita lihat suku ke-6 nya kita bagi dengan 2 lagi. Berapa? 4 bagi 2, 2. Suku ke-7 nya dibagi dengan 2 juga. Berapa? 1. Jadi untuk menentukan 3 bilangan dari sini dapatlah 4, 2, dan 1. Selesai ya. Kemudian kita akan mencari rumus suku ke N. Nah, berapa rumus suku ke N nya nih adik-adik? Kita akan cari setelah ini. Nah, untuk mencari rumus suku ke N, kita masukkan rumus barisan atau deret geometrinya yang telah tadi kakak sampaikan adalah UN sama dengan A dikali R pangkat N dikurangi 1. Nah, kakak kotakin ya, berarti ini menunjukkan rumusnya. Nah, yang sudah kita ketahui adalah nilai A-nya. Nilai A-nya adalah 64, kemudian rasionya adalah setengah. Nah, karena kita diperintahkan untuk mencari rumus suku ke N, otomatis nilai UN-nya belum diketahui nih adik-adik. Kita tulis lagi di sini ya. Berarti UN sama dengan A-nya diganti dengan yang sudah diketahui berapa? A-nya adalah 64. Kita ganti dengan 64 dikali R-nya sudah diketahui 1/2 atau setengah. Nah, ini N kurangi 1. Nah, berarti untuk UN-nya kita lanjut. Nah, 64 dikali 1/2 pangkat N dibagi 1/2 pangkat 1. Nah, ini diperoleh dari mana? Ini diperoleh daripada sifat perpangkatan. Kakak tulis di sini ya. Di sini aja urat-uratan. Berarti kakak tulis di sini A pangkat M per A pangkat N. Masih ingat ya adik-adik ya? Materi kelas 7. Nah, jika bentuknya seperti ini dengan absis yang sama A dengan A, ini akan berlaku A pangkat M dikurangi N. Berarti ini juga berlaku buat di sini. Ini sama saja absisnya atau bilangan pokoknya adalah 1/2. Jadi 1/2 pangkat N dibagi 1/2 pangkat 1 sama aja 1/2 pangkat N dikurangi 1. Seperti itu ya adik-adik ya. Nah, kita lanjut. UN sama dengan 64 dikali 1/2 pangkat N per 1/2. Kita 1/2 nya dipindahkan ke sini karena dia
pembagian jadi bisa ya, di atasnya karena perkalian jadi bisa. Dengan catatan dilihat di sini dia pangkat 1. Bilangan apapun yang pangkatnya 1 hasilnya sama aja di sini. 1/2 pangkat 1 sama aja 1/2. Kita lanjut ya. UN sama dengan 64 dikali 2 kali 1/2 N. Nah kalau pembagian seperti ini jadi perkalian ya adik-adik ya. Jadi 64 kali 2 dikali 1/2 pangkat N. Berarti UN sama dengan 64 kali 2 berapa? 128. Betul ya? Dikali 1/2 pangkat N. Nah dilihat lagi. 1/2 ini akan kita jadikan bentuk berpangkat. Dilihat di sini UN sama dengan 128 2 pangkat negatif 1 pangkat N. Kenapa Kak bisa jadi pangkat negatif 1? Kita lihat di sini. A pangkat negatif 1 sama aja bisa dijadikan positif dengan cara disatuperkan. Jadi bilangan pecahan yaitu 1/A pangkat 1. Atau bisa ditulis seperti ini. A pangkat negatif 2 bisa ditulis seperti ini. 1/A pangkat 2. Dengan catatan disatuperkan jadilah dia nilainya positif. Ini juga berlaku untuk 1/2 ya. 1/2 jadikan pangkat negatif sama aja 2 pangkat negatif 1. Seperti itu ya. Ada ya. Kita lanjut. UN sama dengan 128. Nah, Kakak tulis lagi di sini A pangkat M dalam kurung pangkat N. Nah, ini sama aja berlaku A pangkat M dikali N. Ini juga sama ya, berarti ini 2 pangkat negatif 1 dikali N. Nah, seperti itu. Berarti UN sama dengan 128 2 pangkat negatif 1 dikali N, berarti 2 pangkat negatif N. Gitu ya adik-adik ya. Nah karena di sininya itu 2 pangkat negatif N, kita akan mengubah 128 ini menjadi pangkat yang sama 2 pangkat berapa supaya bisa menggunakan sifat perpangkatan yang tadi. Kita cari 128 itu 2 pangkat berapa ya adik-adik ya, dengan cara pakai pohon faktor. 128 bagi berapa? Bagi 2 64 ya. Ini bagi 2 juga berapa? 32 bagi 2 juga 16 bagi 2 juga 8 bagi 2 juga 4 bagi 2 gitu. Nah berapa duanya nih teman-teman nih? 1 2 3 4 5 6 7. Berarti UN sama dengan 128 ini nilainya sama aja 2 pangkat 7 dikali 2 pangkat negatif N. Nah, kita lihat lagi di sini. A pangkat M dikali A pangkat N. Ini sama aja A pangkat M ditambah N. Ingat, ketika perkalian pangkatnya itu jadi ditambahkan. Kalau pembagian pangkatnya dikurangi. Ini sama aja UN sama dengan 2 pangkat 7 dikali negatif N. Berarti UN nya adalah, ini boleh di dalam kurung deh, 2 positif kali dengan negatif 2 pangkat 7 dikurangi N. Nah kita dapat nih adik-adik rumus suku ke N nya. Rumus suku ke N nya adalah UN sama dengan 2 pangkat 7 dikurangi N. Nah kita buktikan apakah dengan rumus ini jawabannya betul untuk menjawab U5, U6, U7 dengan 3 bilangan yang sudah kita isi. Oke ya, lihat di sini. Di sini ada U5. Nah, kita tulis aja di sini ya. U5. Berarti kita menggunakan rumus ini. N-nya kita ganti 5. 2 pangkat 7 dikurangi N. N-nya berapa? N-nya adalah U5. 5 berarti ya. Kurangi 5. Sama dengan 2. 7 kurang 5 berapa adik-adik?
2 ya. Berarti 2 pangkat 2. 2 pangkat 2 itu adalah 4. Jadi diketahui untuk suku kelima adalah nilainya 4. Sama ya, berarti betul ya. Kita akan buktikan juga untuk suku ke-6-nya. Suku ke-6 sama dengan 2 pangkat 7 dikurangi n-nya adalah 6. Gantikan dengan 6. Sama dengan 7 kurang 6 berapa? 1. 2 pangkat 1 sama dengan 2. Betul ya adik-adik ya. Untuk suku ke-6 adalah 2. Nah kemudian kita cari untuk suku ke-7. Suku ke-7 berarti 2 pangkat 7 dikurangi 7. Sama aja 2 pangkat 0. 2 pangkat 0 sama dengan 1. Nah sama ya. Bilangan apapun yang pangkatnya 0 dia hasilnya 1. Nah sama 1. Nah seperti itu ya adik-adik ya. Jika ada pertanyaan silakan boleh tulis di kolom komentar. Terima kasih banyak, jangan lupa subscribe. Kemudian jika ada pertanyaan di video sebelumnya juga boleh bertanya-tanya. Dari kakak cukup sekian, jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Terima kasih banyak. Bila itu, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.